ICW Firdaus Ilyas. Selamat sore Mas Firdaus, terima kasih. Iya, terima kasih sudah hadir di Berita Satu. Kita akan berbincang dengan aktivis ICW Firdaus Ilyas dan juga nanti kita akan berbincang dengan Irjen Kementerian Agama M. Jasin. Mas Firdaus, ini kalau kita bicara soal pengelolaan dana haji, ini hasil temuan ICW seperti apa sebetulnya Mas Firdaus? Iya Mas Doni, kalau kita bicara pengelolaan dana tabungan haji ya, Kementerian Agama mengeluarkan kebijakan sejak 2004, itu pendaftaran untuk haji reguler itu dibuka sepanjang tahun, gitu ya. Nah, kemudian sejak 2010 juga untuk ANH Plus juga dibuka sepanjang tahun. Yeah. Tetapi persoalannya kan karena kita sebagai bagian dari negara Islam mendapat jatah kuota setiap musim haji, sementara animo masyarakat itu begitu besar misalnya. Saya ambil contoh misalnya 2013 saja, hampir 500.000 jamaah yang mendaftar gitu ya, yang melengkapi setoran awal. Nah, artinya kan waiting list menumpuk, begitu juga dengan dana yang dikelola di Kementerian Agama. Nah, kalau kita bicara dana yang dikelola, artinya kan ditempatkan dalam instrumen perbankan, gitu ya, baik giro, deposito, ataupun sukuk yang terbaru misalnya. Dan semua memberikan imbal bunga. Nah, pertanyaan itu ketiga instrumen itu dipergunakan ya? Giro, deposito, dan sukuk ya? Sukuk ini maksudnya obligasi syariah ya? Iya, syariah negara begitu. Nah, ketiga instrumen ini kan memberikan jasa bunga. Pertanyaannya sederhana. Ada yang sudah menyimpan misalnya 20 juta misalnya 6 atau 8 tahun, kemudian ada yang 25 juta misalnya sejak 2010, ada yang sudah menyimpan 4.000 US dollar untuk ONA khusus misalnya. Berapa jasa bunganya? Itu yang pertama. Hasil temuan ICW berapa? Kalau kita lihat misalnya paling tidak yang laporan keuangannya cukup detail misalnya sampai 2011 misalnya, kita menemukan rata-rata misalnya nilai optimasi atau jasa bunga itu hanya 1,47%. 1,47%. Artinya kalau kita gunakan misalnya standar bunga giro 3%, kemudian deposito 6,5 misalnya, kemudian sukuk waktu itu 7,5 misalnya, telah dipotong pajak final misalnya, itu masih jauh lebih rendah gitu daripada apa yang dihasilkan yang daripada yang seharusnya. Gitu. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Itu satu catatan besar begitu ya kalau kita bicara pengelolaan tabungan haji. Yang kedua, di dalam undang-undang haji kan dikatakan misalnya bahwa jemaah membiayai atau yang berasal dari uang jemaah hanya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan dia. Nah, karena jasa bunga juga semakin besar misalnya, ternyata banyak dari jasa bunga ini dipergunakan bukan untuk kepentingan jamaah, tetapi misalnya untuk kepanitiaan, untuk honor. Kepanitiaan apa nih maksudnya? Kepanitiaan pengelolaan haji. Di mana misalnya dalam undang-undang haji kan jelas itu menjadi tanggung jawab negara. Jadi pertanyaan sederhananya, dari jasa bunga yang tidak optimal ini, kemudian sebagian besar malah digunakan bukan oleh jamaah, gitu. Sehingga misalnya kalau kita lihat, ini menimbulkan kerugian jamaah. Nah, catatan kami misalnya, kalau nggak salah waktu tahun kemarin juga digunakan untuk rencananya untuk beli kendaraan. Ya, beli kendaraan operasional, membangun misalnya untuk sistem ISO, membayar honor, tunjangan, begitu ya, mendatangkan apa namanya petugas dan segala macam, termasuk misalnya gaji ke-13 dan segala macam. Begitu. Oh ya? Jadi, ya, itu kalau kita baca breakdown-nya, gitu, itu sampai seperti itu, gitu loh. Nah, dan itu jelas menyimpang. Jelas menyimpang. Itu artinya itu penyimpangan yang nyata ya? Penyimpangan yang melanggar undang-undang haji jelas begitu. Nah, artinya kalau kita bicara unsur satu terpenuhi misalnya. Nah, kemudian yang kedua kan kalau kita bicara dari dana optimasi ini misalnya jasa bunga, kan jamaah tidak tahu misalnya ketika saya akan melunasi begitu ya, saya sudah dapat jasa bunga berapa sih? Atau jangan-jangan ketika dihitung secara keseluruhan, nilai pelunasan saya dan jasa bunga lebih besar dari uang hajinya, ONH termasuk direct dan indirect cost-nya begitu. Jadi ini kalau kita bicara dalam sisi pengelolaan tabungan hajinya. Gitu. Artinya dari pengelolaan sendiri itu sudah banyak terlihat penyimpangan-penyimpangan menurut ICW. Kemudian juga dari apa namanya imbal hasil yang tercatat di situ itu juga sudah menjadi pertanyaan besar mengapa jumlahnya jauh lebih kecil daripada jumlah yang semestinya. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kan kita bicara misalnya kalau sudah menabung kemudian dapat waiting list, dia berangkat, dia harus melunasi ibadah haji begitu ya. Nah, selain dalam sisi hulu, artinya pengelolaan tabungan haji, kita juga menemukan persoalan-persoalan di sisi biaya yang harus ditanggung oleh jamaah misalnya. Secara sederhananya begini, kalau kita coba hitung ulang hasil audit laporan keuangan oleh BPK begitu dari 2006 sampai 2012, kami menemukan misalnya jamaah itu dirugikan kurang lebih 511 juta US dollar. Secara keseluruhan ya, artinya untuk periode 2006 sampai 2012. Artinya lebih dari 5 triliun. Nah,
pertanyaannya kan sekarang dari 2 titik celah besar ini kenapa itu terjadi? Ya secara sederhana kami berkali-kali kami laporkan juga ketika Pak Yasin di KPK dulu gitu ya, bahwa titiknya adalah kelembagaan, semua kewenangan berada pada satu kelembagaan, yaitu Kementerian Agama. Mas Firdaus, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya. Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung bersama kita di studio Irjen Kemenak M. Jasin. Pak Jasin, ini kalau kita bicara soal kita menyoal nih penggunaan dana haji ini kan bunganya demikian besar. Kalau menurut catatan itu per tahun ini ada sekitar 80 triliun, benar ya? Kalau hitung-hitung bunganya 2 triliun lebih saat sekarang, bukan 80. Enggak, maksudnya kalau dana yang terkumpul sekitar 80, kalau kita hitungan 67 triliun. 67. Hitung-hitungan saat bunga, sekarang ya. Saat sekarang. Ya. Nah, itu kalau hitungan bunganya berapa tadi? 2 triliunan. Ya, 2 triliun yang cukup untuk penyelenggaraan ibadah haji pada satu musim haji untuk saat itu digunakan sekarang untuk ini. apa, Pak? Ya, untuk nyewa pesawat, untuk nyewa hotel, untuk pengadaan catering, untuk pengadaan bis, dan lain-lain sebagainya itu di sana. Gitu. Untuk honor panitia haji? Honor panitia haji untuk sudah diatur, ya, ada aturannya. PMA itu kan ada direct cost dan indirect cost. Jadi kalau yang dulu pada waktu kami mengkaji yang 48 titik temuan itu memang belum ada PMA-nya. Nah, setelah kita sarankan PMA ada. maksudnya apa nih, Pak? PMA maksudnya apa? Peraturan Menteri Agama yang mengatur penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari masyarakat itu. Itu yang mana yang boleh digunakan untuk biaya langsung dan tidak langsung. Jadi biaya langsung itu yang berkaitan dengan penggunaan untuk pembiayaan secara langsung terhadap penyelenggaranya itu. Direct cost itu. Namanya ada indirect cost gitu. Sudah diatur sekarang semenjak kita menyampaikan 48 titik temuan pada waktu kita melakukan kajian sistem di KPK. Di penyelenggaraan ibadah haji oleh KPK. Gitu. Ada 48 titik temuan yang diperkirakan menyimpang. 48 titik temuan itu dibagi menjadi beberapa bidang yang kita cermati atau kita lakukan kajian. Bidang hukum, bidang kelembagaan, bidang tata laksana itu ya segala kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian dan bidang SDM, jadi 4 gitu. Ya, ini ada temuan ICW dari penggunaan jasa bunga sendiri menyimpang menurut aturan, dan imbal hasil dari setoran dana juga kok dirasakan jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Ini temuannya Mas Firdaus ya. Termasuk temuan KPK waktu itu. Termasuk temuan KPK saat itu. Pada saat itu memang kita temukan di bank penyetor simpanan itu ada yang bunganya itu lebih rendah, ada yang 2%, lebih rendah, ada yang 1%, variatif, itu sudah kita tegur. Dan harus dipisahkan antara pendapatan bunga dengan prinsipalnya. Nah, ini sudah kita tegur gitu, artinya sudah kita sarankan untuk merubah. Ya pada saat itu hadir juga Pak Menteri yang sekarang ini, Pak Menteri yang sekarang, dan komitmen itu selalu dipantau atas compliance pelaksanaan 48 titik temuan itu. Compliance itu artinya ketaatan dalam melaksanakan rekomendasi. Dan berpengakuan dari Pak Dirjen PHU bahwa semua saran itu sudah dilaksanakan. Menurut KPK ada beberapa yang belum. Nah, ini tentunya kan harus bertemu lah tentunya. Itu kan lebih baik. Ini kan niatnya kan mencari solusi. Mencari peningkatan kualitas layanan dari penyelenggaraan haji gitu. Mas Firdaus menemukan sesuatu yang janggal juga di apa yang sudah dilakukan oleh Kemenak saat ini? Ya, kalau kita baca kan yang baru dirilis laporan keuangan haji 2012 Pak Yasin ya, 2013 masih dalam proses katanya. Nah, kalau kita baca untuk misalnya tabungan haji jasa bunga misalnya, ternyata untuk 2012 itu juga masih rendah antara 1 sampai 1,5%. 1 sampai 1,5%. Deposito. Itu 2012 ya? Ya. Jadi kalau kita baca gitu, kemudian kita bandingkan dengan LPSK rate atau BI rate ya untuk deposito mau jangka waktu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan misalnya. Nah, pertanyaannya mungkin memang dari sisi tidak se ekstrim dulu begitu ya. Yang menjadi menarik adalah kalau tadi misalnya nilai pokoknya sudah 67 triliun begitu,
Kemudian instrumen terbesar sekarang setengahnya lebih itu di sukuk gitu ya. Tetapi sukuk kita bisa kuantifikasi dengan lebih sederhana, bisa dihitung. Tetapi bagaimana dengan deposito, giro atau kas yang disimpan di bank? Karena nilainya juga ratusan miliar misalnya. Nah, kemudian kan mekanisme misalnya bunga bajemuk gitu ya. Ini kan juga sayangnya di dalam laporan keuangan haji ini tidak didetailkan begitu ya. Jadi kalau kita mau artinya coba ada tracking, yang tidak transparan di sana. ya, dalam sisi transparansi saya boleh katakan misalnya setelah masuk Pak Anggito, begitu juga Pak Yasin, kita tidak menemukan laporan keuangan haji. Kemarin baru diupload misalnya untuk 2012, itu hanya sebagian saja. Tetapi tidak mengupload juga laporan hasil sistem pengawasan internal dan pelanggaran peraturan. Nah, yang itu kalau soal pengawasan internal kerjaannya Pak Yasin sekarang nih. Iya, kan ada dua aspek ya di dalam BPK ya, begitu. Dan itu tidak diupload sehingga publik tidak tahu misalnya, oh ya, walaupun ini penyajian laporan keuangan bukan audit tertentu misalnya, tapi publik bisa melihat bolong-bolongnya di mana, dan itu tidak dimunculkan, termasuk rincian biaya misalnya. Nah, itu gimana Pak Yasin? Ya, kami juga melakukan pengawasan internal dari baik DAU maupun biaya penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2012, tahun 2011 kita melakukan juga audit gitu. Khususnya yang tahun 2012 itu sesaat saya setelah gabung dengan Kementerian Agama. Nah, itu kita lakukan auditnya di tahun 2013. Hasil temuannya apa, Pak? Hasil temuannya harus rekonsiliasi dengan Dirjen PAU karena ada, ya katakanlah hak jawab mereka itu yang menyatakan bahwa pendekatan berbeda yang dipakai Ijen dengan Dirjen PAU di dalam hal katakanlah laporan keuangannya itu atas pendapatan bunga dan lain sebagainya itu. Nah, tentunya kita akan selalu dialog ini akan dilakukan dialog ini teman-teman ini itu. Nah, Pak Yasin, ini kalau apabila kita ada kejanggalan dan tidak ada istilahnya indikasi pelanggaran pidananya, tentunya atas dasar ketidaksengajaan harus dipenuhi pengembaliannya kalau Ijen seperti itu. Hasil temuan Irjen banyak, Pak? Ya, rekonsiliasi itu artinya belum bisa disampaikan ke publik. Masih rahasia dapur. Rahasia dapur, kecuali kalau penegak hukum yang meminta. Kita supply, kemudian dianalisis lebih lanjut. Ya, apa yang kita punya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi di Diktum 8, ya kita akan menyampaikan itu. Ya, ini kalau kita melihat dari periode waktu ini kan ada yang diselidiki oleh KPK itu kejanggalan pengelolaan dana haji periodenya 2012 sampai 2013 nih. Ya. Nah, ini gimana Pak Yasin? Ya, domain dari penegak hukum itu berbeda dengan kami maupun berbeda dengan BPK. Saya tadi berdiskusi dengan BPK juga siang itu. Domain yang berbeda itu, kita itu mencatat laporan keuangan, sudah comply dengan aturan perundangan yang berlaku tentang cara pencatatan didasarkan atas akuntansi negara begitu. Baik. Nah, itu di dalamnya tidak akan belum mengupas tentang ada atau tidaknya misalnya kalau pengadaan markup atau ada kesalahan-kesalahan yang lain itu belum ke sana. Yang punya domain itu dan kewenangan lengkap sampai ke sana. Kewenangan lengkap itu ya KPK. Kalau KPK sekarang sudah mengangkat di penyelidikan, ya mari kita tunggu kan gitu. Hasilnya seperti apa? Pak Yasin, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mas Firdaus. Pak Yasin, ini kalau kita bicara soal dana haji itu per tahun yang dikeluarkan sebetulnya untuk sekitar berapa? 200.000 ya jemaah haji per tahun. Yang dikeluarkan anggarannya. Untuk penyelenggarannya sekitar 2 triliun lebih. 2 triliun? Ya. Artinya sebetulnya kalau bunganya saja dari dana haji yang dikumpulkan ini udah bisa menyubsidi banyak orang sebetulnya. Iya, tapi memang undang-undangnya mengatakan seperti itu, bahwa nilai manfaat itu yang mengelola adalah Kementerian Agama yang dalam hal ini. Yang mengelola Kementerian Agama, tapi yang itu mestinya kan harus Agama dikembalikan kepada jemaah karena itu uang jemaah kan? Ya, oleh karenanya sekarang itu kan sedang merintis suatu sistem. Kita menyarankan harus semua automated transaction atau automated arrangement. Bagaimana semua itu agar bisa transparan dan berakuntabel apabila semuanya itu pakai sistem elektronik atau automated Maksudnya transaction. seperti apa, Pak? Ya, pembangunan sistem bahwa penanganan misalnya baik itu pendaftar, berapa uangnya, itu semua pakai elektronik sehingga tidak bisa
diakal-akalin oleh orang dengan cara manual gitu loh. Selama ini banyak diakal-akalin orang secara manual. Ya, ini kan undergoing proses untuk transfer itu. Artinya termasuk tuh temuan Pak di terakhir Angkito kan membangun itu. Siskohat sama BPS-nya beda jauh ya, Pak. Jadi membangun sistem saya pendaftar, uangnya digunakan untuk apa, bunganya berapa, itu nanti tentunya akan bisa dikelola dengan baik dengan cara-cara automatic itu. Automated transaction refer kepada e-government, tidak hanya e-procurement saja, tapi e-government. Kalau kita bicara soal rekening dana haji ini saat ini ada di berapa bank, Pak? Di kurang lebihnya ada 7 atau 6 BPS. Bagaimana penentuan banknya itu? Ya tentunya yang banknya itu yang didasarkan atas kriteria yang prudensial. Siapa yang menentukan kriterianya? Ya tim kita kan menilai bahwa bank itu bisa dipercaya apa enggak. Nanti kalau dibawa lari gimana? Itu atas nama Kementerian Agama ya, bukan atas nama perorangan? Atas nama Menteri Agama lah, undang-undangnya menyatakan itu. Atas nama Menteri Agama, ya artinya mengatasnamakan Pasal 21 Undang-Undang 13 tahun 2008. Hanya Menteri Agama? Bahwa setoran haji itu atas nama Menteri Agama. Ya. Pengelolaan atas uang setoran itu disimpan di bank syariah dan bank konvensional. Ya. Sekarang malah ada ide bagus di Sukuk. Sukuk itu ada kepastian bunga. Ya. Dan dananya itu akan dijamin. Ya. Tidak seperti hanya 2 miliar artinya saja. yang diperbolehkan adalah hanya Menteri Agama yang mewakili kementerian kan? Rekeningnya itu tidak boleh atas nama orang lain selain Menteri Agama. Ya, Menteri Agama. Yang sekarang pun juga seperti itu. Nah, oleh karenanya, ini kan ada beberapa masukan dari penggiat anti korupsi, dari masyarakat luas, termasuk ICW, bahwa ini sudah mulai dibuat apa yang disebut dengan virtual account. Jadi walaupun itu Menteri Agama, tapi QQ adalah pemilik uang. Jadi kedepannya kalau sistem apa itu namanya dengan elektronik itu akan bisa memantau itu berapa tuh uangnya. Kalau dari ICW sendiri apa yang masih janggal dari pengelolaan dana haji ini sebetulnya? Iya, kalau kita bicara tadi memang ada satu hal yang menarik. Tadi Pak Yasin bilang bagaimana menata ini lebih elektronik, lebih transparan. Walaupun secara substansi persoalan kami di kelembagaan, semua kewenangan itu berada pada satu kelembagaan. Dulu ketika di KPK betul harus dipisah begitu ya. Cuma saya tidak tahu sekarang seperti apa begitu. Nah kemudian yang kedua memang kalau kita bicara investasi pengadaan, saya ambil contoh Siskohat nih Pak Yasin ya. Siskohat kan nih pengadaannya besar nih, puluhan sampai ratusan miliar nih, gitu ya. Jadi tadinya kan semangatnya agar semua online bisa dikontrol, tidak ada yang menyusup begitu ya. Tapi faktanya sampai 2012 kalau kita bicara hasil auditnya, itu perbedaan datanya masih sangat terjadi antara BPS yang tadi disebutkan bank penerima setoran dengan yang tercatat di sistem komputerisasi haji di Kementerian Agama. Kemudian dampaknya apa? Uang yang setoran pokok berbeda, kemudian juga jasa bunga berbeda, kemudian pelimpahan jamaah yang seharusnya berangkat juga berbeda. Itu juga menjadi celah besar begitu. Nah kemudian yang kedua kalau saya lihat tadi misalnya ya total kan kalau saya lihat sekarang kan ongkos haji keseluruhan itu kan misalnya untuk musim yang terakhir itu sekitar 8 triliunan lebih, 8,5 begitu ya. Nah kemudian kalau kita bicara jasa bunga gitu ya, itu kan kurang lebih mungkin sekitar 2,4, 2,6. Ya, angka pastinya kita belum tahu begitu ya. Artinya sekitar lebih dari 25% itu merupakan jasa bunga. Nah, tadi dikatakan ada PMA begitu ya. PMA memang kalau kita lihat misalnya PMA ini hanya APBN hanya mengcover sebagian kecil dana petugas operasional, pembelian aset dan segala macam gitu. Sebagian besar itu masih ditanggung oleh uang jamaah. Contohnya apa? Misalnya transportasi, akomodasi gitu ya, pemondokan segala macam, termasuk makannya. Nah, ini kan kalau kita bicara misalnya azas awal nirlaba, misi nasional, kemudian itu menjadi tanggung jawab negara untuk mengelola ibadah haji, ya sampai 2013 misalnya kalau kita baca laporannya, ya laporan kegiatan begitu ya, itu belum memenuhi itu gitu. Artinya ada hak-hak dasar publik yang tidak terjamin. Nah, ini juga masuk dalam rekomendasi KPK sebenarnya, menerapkan standar layanan minimum, menerapkan standar biaya. Itu belum ada menurut Anda saat itu ini? 2010 loh rekomendasinya. Sekarang masuk ke 2013, saya tidak tahu untuk 2014 yang akan datang begitu. Tapi sampai 2013 itu tidak ada, sehingga akhirnya campur aduk gitu.
tanda kutip dikatakan jamaahnya disubsidi, tapi faktanya jamaah yang mensubsidi misalnya petugas KUA, pembelian peralatan. Harusnya itu APBN ya, artinya negara APBN. Dan standar pertanggungjawaban juga kembali ke APBN, termasuk misalnya standar honor ya. Sekarang kan tidak lebih besar gitu. Nah, selain itu juga Mas Firdaus, apakah ini kan selama ini audit itu dilakukan oleh BPK kan seperti itu? Apakah apakah perlu juga ada akuntan publik misalkan yang ditunjuk untuk melakukan itu, atau BPK sebenarnya sih paling tidak sih harapan kami buat BPK misalnya tidak hanya melakukan audit laporan keuangan. BPK pernah melakukan audit kinerja, tetapi misalnya cobalah BPK juga melakukan audit yang lebih spesifik, misalnya pemeriksaan dengan tujuan tertentu, ya belum ke investigatif melihat dua sisi, satu itu di pengelolaan jasa bunga tabungan awal, kemudian di belanja-belanjanya gitu, sehingga kita dapat keyakinan cukup memadai untuk mengatakan bahwa satu misalnya dikelola sudah baik, kemudian tidak terjadi penyimpangan. Nah, termasuk misalnya tadi kan kalau ada temuan kan, saya melihat gini, ada satu modus misalnya gini, bahwa pengembalian kerugian negara itu belum tentu menghilangkan unsur tindak pidananya kalau ditemukan indikasi gitu. Nah, tapi kan jangan sampai juga ini menjadi justifikasi ketika Pak Yasin masuk misalnya gitu di Saidjet atau BPK, ya sudah temuan kerugian negaranya dikembalikan, tapi unsur pidananya tidak ditelisik lebih malah dihilangkan ya. Betul, itu menjadi pertanyaan baik Mas Firdaus. Terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk.